Oke, hari ini nanti kita akan coba ya untuk praktek, tetapi ini secara online nanti. Kalian bisa coba sendiri di rumah. Ini memang perlu koneksi internet, tapi tidak harus pakai komputer, pakai HP bisa. Yaitu mencoba berlangganan hosting ke ISP. Oh ya, untuk tahun ajaran ini, semester ini, itu saya nanti akan ditemani oleh sebentar, baru. Mungkin kemarin sudah diperkenalkan oleh wali kelas masing-masing ya. Mudah-mudahan sudah yang lewat BA itu sudah ada fotonya. Yang dikenalkan Bu Evi kemarin itu. Oh belum, nah ini biar kelihatan seperti apa tampaknya nanti saya suruh nginjen di sini. Nah ini ya, ini dikenalkan sebentar Pak. Oke. Nama saya Pak Zainuddin Komari dan ngajar di bersama Pak Led. Kita aja Pak. Ya, ya Pak Zainuddin dulu juga SMK-nya sekolah di sini. Tapi kalau SMK saja nggak cukup untuk ngajar ya, makanya dia kemudian kuliah dulu. Ya, kuliah dulu kembali ke sini sudah jadi guru. Bayangkan dulu jadi murid, sekarang jadi teman itu ya. Tidak apa-apa. Itu malah seolah-olah saya jadi awet muda ya, berteman dengan anak muda jadi awet muda. Oke, kita lanjut saja. Nanti kita coba ya. Ini sudah connect internet. Ini saya akan mencoba untuk berlangganan ini di 3 web hosting yang berbeda. Sebetulnya secara prinsip sih sama ya. Kalian pakai ISP mana saja ya, ini yang namanya ISP seperti ini. Jargon hosting salah satunya. Layanannya tentu saja tidak hanya hosting saja ya, banyak. Dia menyediakan VPS, juga menyediakan apa namanya? Cloud hosting juga ada nih, tinggal dicek. Ini layanannya macam-macam apa saja. Demikian juga pesaingnya, ini Jargon hosting, kalau ini yang Domainisia. Nah, kebetulan kalau untuk saya sendiri, untuk yang pembelajaran daring yang LMS yang dulu kalian sudah pernah pakai untuk tes online itu saya menggunakan ISP Domainisia. Ya. Jadi yang kalian juga sudah terdaftar di kelas 2 dulu ya. Tesnya juga sudah pernah. Ya, nanti kan masih bisa. Ini sedang diproses untuk nanti dimasukkan untuk yang level kelas 2. Yang kelas 3 ya. Nanti kita juga akan masih pakai sampai kelas 3 nanti. Domainisia, kemudian ini web hosting yang dari hostinger ya, ID hostinger ini. Nanti bisa kita lihat paket termurahnya itu berapa, tapi fasilitasnya bisa kita bandingkan. Jadi nanti kalau kalian mencari hosting itu ya bisa dibandingkan dulu. Ini sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Ada rumah web, ada rumah hosting atau apa, itu banyak sekali. Kan bisa lihat dari, jangan hanya melihat harga ya, karena harga itu nanti tentu saja mempengaruhi fasilitas yang ditawarkan, tidak hanya murah saja tapi perlu dilihat. Nah, kita melihat nanti dari harga dulu lah ya, harga dulu yang paling murah. Ini untuk yang VPS ya. Untuk VPS itu ada yang mulai macam ya. Kita lihat, kita kali ini akan mencoba mendaftar untuk yang share hosting atau web hosting. Tapi yang ada domainnya juga. Yang ada domainnya juga. Jadi kita ambil yang satu paket lah. Ya. Nanti kita coba lihat ini untuk yang termurah ya. Nah, biasanya kita juga akan mendapatkan penawaran untuk domain. Ini sebenarnya ada ketutupan sedikit ya. Nah, kameranya bisa digeser, nah, udah bisa. Itu ada, oh ini bisa. Ini.
Yang belakang saya tutup dulu. Get start. Ini browsernya saya tutup dulu ini ya. Kalau kita geser di sini ada cek domain itu. Nah, kita geser. Nah, jadi untuk nama domain itu kita bisa membuat sendiri namanya apa terserah, tetapi perlu dicek apakah nama domain yang ingin kamu pakai itu sudah dipakai orang lain atau tidak, ya. Karena nama domain itu wajib hukumnya untuk apa namanya unik, tidak boleh ada dua di seluruh dunia. Ya. Jadi misalnya saja, katakanlah saya mau mencoba google.com, sudah jelas ini, Google kan sudah ada ya. Apakah saya bisa membuat google.com untuk domain saya? Ya tidak bisa karena sudah ada. Gitu? Nah, google.com, kita coba dulu ya. Saya bukan robot, cari. Boleh enggak? Gitu ya. Kita lihat tidak tersedia karena memang sudah ada yang memiliki google.com. Ya. Jadi kalau kalian nanti mencari itu ya yang kira-kira belum ada lah misalnya. Paling gampang ya pakai namamu aja. Sambil ngecek namamu itu di dunia ada dua atau enggak itu. Atau ada orang yang pakai nama yang sama atau enggak itu. Misalnya ya. Dan untuk nama domain tidak boleh terputus ya, tidak ada spasinya. Jadi wajib gandeng. Kemudian untuk TLD-nya, ini TLD namanya, top level domain itu yang di paling belakang ini atau paling kanan ya. .com, apa itu, ini kalian bisa pilih, tapi jangan lupa ini juga mempengaruhi harga ya. Justru kalau sekarang itu .com itu murah, karena apa? Jangan lupa, meskipun banyak yang pakai, tetapi kalau nanti dicari situs menggunakan .com dengan .co.id pasti akan lebih cepat .co.id. Karena apa? Pasti .co.id itu akan dicari di domain yang dimiliki oleh Indonesia. Karena lebih spesifik ya. Kalau .com itu dia global, mencari di seluruh dunia dengan mencari di Indonesia, tentu saja lebih cepat kalau mencari di Indonesia. Nanti kalian bisa bandingkan yang pakai .com dengan .co.id itu lebih murah pakai .com malah kalau untuk saat ini ya. .co.id itu lebih mahal. Kenapa kok malah di Indonesia lebih mahal, Pak? Ya karena nanti pada saat dicari di mesin pencari itu dia lebih spesifik. Oh jelas, ID itu Indonesia. Kalau .com itu kan ke seluruh dunia berarti mencarinya. Tidak spesifik ke satu tempat saja. Ini juga nanti murah. Ya, kalau ada embel-embel negara itu biasanya kalau di negara itu sendiri jadi lebih murah. Misalnya kalau yang sudah pernah saya pakai yang murah itu ya online. Tapi online juga sama ya. Online itu kenapa murah ya? Karena dia lebih universal ke seluruh dunia. Kelemahannya adalah pada saat nanti dia akan dicari di mesin pencari, dia akan mencarinya ke seluruh dunia. Dan itu akan lebih lama dibanding dengan kalau menggunakan yang ada embel-embel ID-nya ya. Jadi lebih cepat malah kalau yang ada ID. Misalnya online. Oh, kita coba cek dulu yang sudah ada ya. Jadi untuk memastikan kalau sudah ada itu tidak bisa dipakai. Ya. Itu kalau yang di jagoan hosting mengecek nama domain dulu. Kalau yang di Domainisia ini dia langsung menawarkan yang apa ini, hosting, share hosting ini ya. Itu 16.000. Yang ini belum sampai ke situ ya. Oke, kita cari ini dulu boleh. Misalnya yang sudah dipakai di sekolahan, SCHID. SCHID juga mahal ya. Karena ada ID-nya itu, embel-embel. Sekolah kita pakai SMK Mo Kudus SCHID. Jelas sudah ada. Kalau mau kita pakai bisa enggak? Kita coba aja. Nah ini tidak tersedia karena sudah dipakai. Ya. Nah nanti kalian coba mencari saja enggak apa. Ini kalau terakhir suruh bayar itu tidak dibayar nanti akan hilang sendiri ya. Jadi
untuk nyoba-nyoba tidak masalah. Misalnya pakai egg ya. Nah, ini nama domain saya misalnya. Boleh saja ya, seperti ini. Mas Alex Jos ya, misalnya. Apakah ini sudah ada yang pakai? Nah, kita lihat saja. Misalnya pakai yang murah ya. Jos .id saja. Kalau ID saja nanti kira-kira berapa harganya. Kita coba ini. Ya. Tapi nama ini juga, nama saya sudah banyak yang pakai aja kayaknya ya. Bukan nama yang spesifik. Coba kita cari. Oh, tersedia. Tapi ternyata mahal karena pakai ID. Ya. Mas Alex Jos ID ternyata kalau mau beli domainnya 250.000 meskipun ini per tahun ya. Mahalan ya. Cari yang murah. Kalau com berapa kalau com? Ya, jadi nanti nama domainnya sama tapi top level domainnya kita ubah, itu juga nanti akan berbeda harganya. Tuh, kan turun harganya 145. IJ Klarangan yang masih jarang dipakai orang, XYZ misalnya. Nah, ini. Mas Alex Jos XYZ. Oh, ternyata mahal ya. XYZ kok mahal ini. Online berapa online? Nah, nanti terserah saja. Ini hanya untuk contoh ya. Nah, ini 25.000. Mas Alex Jos online hanya 25.000 ternyata. Untuk coba-coba tambahkan aja ke keranjang, tidak masalah. Ya. Tuh, pura-puranya kita beli lah ini. Pura-puranya kita beli. Ya, kena pajak 2.500. Gitu. Lanjut ke overview. Coba ya. Nah, ini untuk domain saja ya. Ininya belum. Ya. Sudah punya. Ini jangan lupa. Kalau nanti kalian mau beli-beli seperti ini saya agak keliru tadi. Mestinya itu daftar dulu baru pilih paket. Ini lebih mudah ya. Karena apa? Ya kita bisa aja klik tadi mau beli, tapi kalau belum punya account di ISP tersebut, tetap kita diminta untuk daftar. Sama aja ya. Bolehlah kita daftar dulu. Tapi kayaknya saya sudah daftar kalau untuk jaga hosting ya. Ini kita lihat aja. Kalau lupa ya ini. Nanti kita coba BCD misalnya ya, Indonesia, berarti kita harus daftar dulu nih. Kota. Nanti kalian saya minta untuk coba membuat videonya ya, membuat videonya sendiri kan tidak usah online itu. Online tetap ya, karena daftar hosting ya tetap online, tapi tidak masalah. Maksudnya direkam. Ini pakai HP bisa sebetulnya. Daftar seperti ini pakai HP bisa. Tapi kayaknya sudah pernah ini. Kita lihat aja. 91 42 ini pakai nomor telepon sekolahannya. Nomor tidak boleh kurang dari 6. Oke, Perambatan Kudus. Kita coba ya, daftar. Jangan simpan. Nah ini ya. Kenapa kok gagal? Gagalnya bukan karena tidak bisa, tapi saya sudah pernah daftar di Jagon Hosting, maka kita tinggal klik login ya. Cuma saya mungkin sudah lupa ini passwordnya apa dulu ya. Jadi kalau lupa nanti tinggal klik lupa password nanti untuk ini ya. Nah kan tidak bisa, kita klik aja lupa password. Nah, nanti akan ini kan. Jadi saya sarankan untuk daftar dulu ke ISP masing-masing. Kalau kamu mau pakai Jagon Hosting, daftar dulu. Web hosting juga daftar dulu, gitu ya. Jadi nanti tidak daftar di tengah jalan seperti ini. Oke, kita submit dulu. Nanti
mungkin pakai HP ya di resetnya. Nah ini email validasi terkirim. Meresetnya pakai HP karena biasanya di HP ini sudah ada, kita tidak perlu masuk ke emailnya itu. Karena saya terus terang saja saya sering lupa itu password email. Kalau di Android kan biasanya masih diingatkan. Nah ini juga ada, ini ada tulisannya ya. Jadi resetnya itu kameranya mana? Jangan hosting your login detail. Nah, nanti saya reset dulu karena saya lupa passwordnya. Member jangan hosting ya. Kita lihat dulu. Tapi nanti kalau bisa kalian daftar dulu sebagai anggota di masing-masing web ini, masing-masing ISP, supaya nanti lebih mudah. Jadi masuk dulu ke ISP-nya baru cari paket. Misalnya nah ini saya reset ya passwordnya ya. Oke, saya reset. Ini proses masih. Nah, reset password sukses. Ini ada tulisannya. Gambarnya di sini. Kata sandi. Tulisannya tidak begitu jelas ya di sini. Sebenarnya ada tulisannya tuh. Reset password sukses itu ada ya. Oh, agak ke bawah. Nah, simpan kata sandi. Tulisannya hijau lah kita. Ya. Kalau sudah yang di HP ini ditutup, nanti kita login dari sini. Account ya. Nah, login karena sudah daftar tadi login. Nah, kita masuk. Di remember juga boleh kalau mau ini. Ini hampir tiap tahun saya beli satu untuk nyoba ya, tapi karena tahun ini yang punya saya masih aktif ya, tidak beli lagi. Nah, nanti kalian akan juga menemukannya di sini ada bantuan, tapi ini ngobrolnya dengan robot ini maksudnya program ya. Karena saya sudah pernah nyoba ini, kalau ditanya sesuatu yang tidak nyambung ya dia tidak bisa. Ini malah nutupi konten. Mulai aktivasi 2 langkah. Orangnya kan sekarang ya. Oke lah, biar aja. Kode QR ya. Bisa masukkan ini ke mana nih? Wah, ini saya malah bingung nih. Dapatkan kode keamanan sebaik untuk menggunakan aplikasi autenticator. Di aplikasi oh, ini tadi harusnya ya. Oke, tutup dulu. Nah, enggak usah lah. Aktifkan itu nanti aja ya. Oke. Ini dada-dada ini malah ngangil dong. Ntar tak tutupnya yang dada-dada. Biar hilang ya. Nah, ini berarti kita sudah masuk ya. Itu nanti kita lihat lagi tadi beli baru ini. Nah, apa yang mau kita beli ya? Ternyata kalau sudah mendaftar duluan itu lebih mudah carinya. Itu yang hosting. Hosting ternyata banyak pilihannya ya. Mana nih? Dedicated ini dedicated reseller, mail hosting, cloud domain ya. Yang tadi mana ya?
Wah, ini baleni tadi ini. Oke, enggak apa-apa. Kalau pengen mudah, kita coba cari dari ini dulu ya, dari Google. Jagoan hosting paket murah. Boleh. Tapi yang penting kalian sudah punya account di masing-masing ISP ini. Ini ketutupan atau angel. Nambahi ini. Nah, sini aja. Nah, jagoan hosting cari yang termurah aja. Hosting murah. Jagoan hosting. Nah, ini yang promo. Yang penting kamu sudah daftar dulu. Nanti kalau diklik biar bisa langsung masuk ya. Nah, kita lihat yang termurah apa dia? Beli hosting murah Indonesia. Ini hosting murah Indonesia. Sebetulnya satu ini juga tadi halamannya. Nah, ini yang tadi ya. Oh ya, kita juga bisa, ini ada yang 10.000 nih. Kalau bisa cari yang satu paket bayar itu sudah ada domainnya, jadi tidak usah harus beli terpisah. Meskipun bisa, beli terpisah itu bisa. Jadi hosting gratis domain atau beli domain gratis hosting, ini salah satu ya. Itu lebih mudah ya. Jadi ini hanya untuk uji coba saja, tidak masalah. Misalnya ini yang 10.000 ya, karena kita sudah login tadi di ini kan, itu nanti bisa kita arahkan ke situ. Nah ini tadi, ini sudah dianggap login, coba kita lihat. Oh ini kan ada tulisannya. Nah logout kan berarti kita pada posisi login sekarang. Oke, tidak masalah. Wah video ini ternyata ini ya, nutupi. Saya geser ke bawah sedikit. Geser sedikit biar tidak nutupi. Nah ini sebenarnya di sini ada login, logout itu ya di sini kan. Oke. Misalnya tadi ya ini kita bisa lihat 10.000 itu dapatnya apa? Ya. Jangan lupa 10.000 itu per bulan. Berarti kalau dihitung 1 tahun ya berarti kamu kalikan 12 loh ya. Berarti 120 jadi tambahi pajak. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi bukan hanya kamu bayar 10.000 untuk 1 bulan saja, tidak ya. Tapi biasanya hitungannya itu per tahun. Tetapi ini ada pilihan durasi berlangganan di sini. Durasi berlangganan itu biasanya ada pilihan, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 2 tahun itu ya. Nah, nanti tolong diperkirakan, karena nanti saya juga akan membuat tugas bagi kalian untuk ini. Pastikan saja setidak-tidaknya 3 bulan. Karena dalam 3 bulan berarti kamu wajib menyelesaikan tugas itu. Salah satunya nanti membuat web secara online, itu ya usahakan dalam 3 bulan selesai. Kalau enggak nanti kamu harus memperpanjang lagi nanti. Maka nanti nih misalnya ya dibayar 3 bulan berarti dikalikan 3 tuh. Ini tadi yang paket berapa ya? Nah, ini berarti 15.000. Nah, hitungan 10.000 itu kalau kamu bayarnya setahun. Nah, ini namanya trik bisnis seperti itu. Kamu bayar 10.000 kalau berlangganan setahun, tapi kalau 3 bulan jadi 15.000 per bulannya. Ini berbeda ya. Maka ini nanti bisa dijadikan pertimbangan. Misalnya itu tadi kita ingin ini satu top aja ya. Jadi bukanya satu aja yang jagoan hosting ini. Domain kita jadikan satu ini. Tadi misalnya apa ya? Tadi ya. Yang sudah dicek, atau kalau tidak ya kamu buat nama domain baru aja, toh nanti dicek juga ya. Ini pakai TLD apa misalnya XYZ tadi cukup mahal ternyata, online ya, online ini.
nama domain utama dan TLD, top level domain. Kita cari. Kayaknya tadi kan belum ada yang pakai itu. Oh, mantap begitu ya misalnya. 25 berarti tambah 25. Jadi 3 bulan berlangganan hosting 45.000 ditambah domain 25.000. Gitu. Tawaran yang lain ini kita bisa bandingkan ini. Kalau TLD-nya online itu 25.000, tapi kalau meskipun nama domainnya sama, kalau pakai US ini ternyata lebih mahal, 160.000. Pakai ID lebih mahal lagi, karena apa? Nanti lebih dekat ke kita ya. Oke. Anggap saja yang 25.000. Kalau untuk domain itu memang minimal setahun berlangganannya. Kalau yang hosting tadi ada pilihan bahkan 1 bulan. Gitu. 1 bulan bisa, 3 bulan bisa, 6 bulan. Gitu. Sedangkan untuk domain name itu minimal memang 1 bulan. Ini pembayaran hosting dan domainnya terpisah, tapi saya kira ada yang paket itu satu paket itu hostingnya bayar, domainnya gratis, atau hostingnya gratis, domainnya bayar. Ini saya untuk contoh saja ini kita tambahkan. Nah, berarti nanti membayarnya total adalah 77.000 termasuk pajak. Makanya nanti untuk praktek kita itu saya minta kalian atau berlangganan hosting ya dan domain, tetapi secara berkelompok. Kalian ini memang kalau tidak berlangganannya tidak bisa praktek ini. Ya. Jadi nanti kira-kira satu kelompok berapa orang? 77.000. Katakan 75.000 ya, satu orang 25.000 untuk 3 bulan. Berarti sebulannya itu jane ya cuma berapa? Katakan 10.000 lah, sama untuk jatuhnya dengan tadi. Saya kira tidak keberatan ya kamu ya. Hitungannya 10.000 per bulan, 10.000 per bulan itu kalau dihitung sehari cuma 300. Gitu. Kamu bayar parkir aja 10.000 itu. Ini cuma 300. Jadi berkelompoknya satu kelas ini berapa? 35 ya. Satu kelompoknya berapa? 3 orang ya. 3 orang. 4 itu kebanyakan ya. Oke lah 4 orang maksimal. Maksimal 4 orang. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Ya, nanti silakan kamu cari anggota kelompok sendiri. Siapa tahu ada yang mau ngebosi boleh, tidak apa-apa. 77.000 itu tidak mahal, ini untuk 3 bulan, gitu. Bahkan untuk yang domainnya masih bisa kamu pakai lagi. Gitu. Jadi meskipun hostingnya kita habis misalnya ya, domainnya masih 1 tahun, bisa kamu pakai untuk misalnya kamu cari hosting yang gratis. Nama domainnya diarahkan ke situ bisa. Ya, karena pada prinsipnya ini untuk yang perlu dipahami adalah hosting dan domain itu terpisah. Ya. Tidak satu paket. Bahkan hosting dan domain bisa di hostingnya di ISPA, domainnya berlangganan di ISPB bisa. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi hosting dan domain terpisah. Hosting itu sebetulnya di mana kita meletakkan isi dari web kita. Ya. Sedangkan domain itu identitas dari web kita nanti. Identitas dari web kita. Ada juga sebetulnya domain gratis itu ada. Hosting gratis juga ada. Tapi untuk pembelajaran ini itu saya memang mewajibkan kalian untuk yang beli. Kenapa? Dari pengalaman sebelumnya, ini nanti toh kalian pada akhir pembelajaran ini saya minta untuk presentasi di depan itu. Ya, berkelompok. Waktu di kelas 2 kemarin kan nggak jadi tuh. Ya, jadi nanti setelah selesai karena ini kelompok dipresentasikan di depan. Pengalaman dari yang pakai gratisan tahun ajaran sebelumnya, pas maju domain gratisnya sedang off. Jadi tidak bisa dia presentasi. Ya seperti itu ya dengan terpaksa saya nilai jelek ya. Karena apa? Ini kan sebetulnya belajar kalian untuk nanti bisa katakanlah berbisnis
domain, ada berbisnis hosting, ya, kalau yang punya modal besar ya, atau jadi pengecernya. Ini banyak dari alumni kita yang usahanya di bidang itu. Kalau kalian jualan kok menggunakan domain gratis atau hosting gratis, ya tidak bisa diandalkan. Bayangkan ini customermu pas dapat order mau buka webnya tidak bisa, karena apa? Yang namanya gratis kan tidak ada jaminan. Ya. Jadi kamu tidak bisa dapat jaminan kalau gratis itu. Apakah selalu on atau tidak? Berbeda kalau berbayar. Kalau berbayar itu bahkan ada garansinya ya. Ada istilahnya uptime ya. Uptime itu dijamin 99,9% itu ada. Kalau jaminan uptime yang bagus itu yang punya Google ya. Google itu punya jaminan uptime, artinya uptime itu selalu bisa diakses, itu memang tidak 100%, tapi kalau Google bisa menjamin 99,9997%. Jadi Google hanya bisa menjamin 99,9997%. Memang kalau dibulatkan 100%. Tapi bagaimanapun yang namanya usaha itu pasti ya, entah suatu saat dibuka atau diakses itu tidak bisa. Tetapi kecil sekali kalau untuk Google ya, karena apa? Backup servernya bagus, kemudian security-nya juga bagus. Tapi kalau untuk ISP di Indonesia dapat jaminan 99% itu sudah bagus. Jangan lupa 99 itu dalam 1 tahun ya. Artinya gini, dalam 365 hari itu mungkin ada 1 hari tidak bisa diakses. Itu berarti sudah 0,3% ya. Ya, kalau 0,3% ya tinggal berapa persen. Makanya tidak ada jaminan yang 100%. Pasti kalau tidak 99% ya kayak Google tadi 99,9 sekian persen. Itu ya. Jadi hosting dan domain itu hal yang terpisah atau hal yang berbeda, tetapi berada dalam satu paket. Ya. Dan dua-duanya perlu ada. Ya, hosting itu tempat kita meletakkan isi web, sedangkan domain itu identitas, semacam IP ya, menggantikan IP. Kalau di jaringan kan sebetulnya komputer kan mengenalnya IP, tapi domain itu memudahkan kita untuk mengingat domain IP kita. Kita kan sudah pernah di kelas 2 dulu ya membuat domain. Oke, jadi itu nanti kalau untuk uji coba dulu, kalian buat videonya dalam bentuk uji coba dulu. Ini kalau ini perorangan ya. Nanti tidak dibayar, tidak apa-apa. Nanti setelah itu kamu coba ini berdiskusi dengan temanmu yang kira-kira nanti jadi satu kelompok. Pilih domain yang mana silakan. Ya. Misalnya ini saya sudah milih jagoan hosting, kemudian saya berlangganan 3 bulan pertama, kemudian beli domainnya 25.000, ini total ada tagihan sekian, nanti akan muncul ya di kan kamu sudah dapat, nanti di akunmu akan muncul. Bahkan nah ini kalau kebetulan nanti ada kupon itu masukkan saja. Cuma kalau berlangganan baru biasanya tidak ada. Kalau kemarin saya memperpanjang berlangganan itu dapat diskon, harusnya 70.000 itu bayarnya cuma 60 berapa itu. Ya. Itu kalau sudah berlangganan nanti ada bagian kupon lah ya. Nanti kodenya apa dimasukkan ke ini, itu nanti dapat potongan harga. Ini kurang lebih kalau untuk web hosting ide hostinger ini atau web hosting di domain Indonesia kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Jatuhnya itu ya kurang lebih sekitar 75 atau mungkin ada yang 80.000 ya. Itu untuk yang termurah ya. Ada yang per bulan 8.000, tapi nanti kalau di total plus domain itu ya kurang lebih hampir sama. Ya. Nanti cara kerjanya juga kurang lebih sama. Ini supaya videonya tidak terlalu panjang, nanti saya contohkannya satu ini aja. Kalau sudah nanti bayar sekarang, klik bayar sekarang. Bukan berarti terus kita langsung bayar saat ini, enggak. Biasanya ada jangka waktu 2 hari kalau nggak salah, atau ada yang 1 kali 24 jam. Nanti kalau tidak dibayar, ya hangus dengan sendirinya. Kamu tidak usah khawatir, wah nanti saya ditagih di rumah, tidak ada. Ya, ini secara online biasanya.
Ada yang bisa dibayar di Alfamart juga ada yang di Indomaret juga ada itu. Jadi ya ini kan ada pilihannya nih. Bisa pakai BNI, bisa pakai Indomaret, bisa pakai ini. Ya itu nanti kalau untuk yang Indomaret atau ini cuma Indomaret ya, ada yang Alfamart juga itu. Nanti akan ada kodenya. Kamu pilih aja mana yang mau dipakai untuk pembayaran. Mungkin yang paling murah ya, yang di dekat rumah ada Indomaret misalnya. Nah, nanti akan dapat kodenya. Jadi nanti kamu membayarnya tidak perlu ke bank, karena mungkin kamu belum punya buku bank ya, belum. Nanti bisa dibayar di Indomaret. Itu nanti dia ada kodenya. Tapi tidak usah dibayar betulan ya. Ini untuk latihan dulu. Nanti kamu rekam saja. Dulu di kelas 2 kan sudah pernah saya kasih tahu caranya ngerekamin itu. Nah, itu kita coba, nanti kita munculkan ini ya, check out sekarang. Nanti akan muncul, nah ini. Ya. Nah, tunggu dulu. Nah, ini. Cuma yang namanya pemasaran itu memang kayak murah tapi bayarnya ternyata mahal ya. Tadi kan totalnya hanya 77.000 ya. Ternyata masih ditambahi pajak dan lain-lain, total jadi 85.000. Ya ini wajar lah ya, karena nanti kalau ditampilkan harga total aslinya di depan mungkin nggak jadi berlangganan ya. Ada mungkin yang ditawarkan hanya 7.999, tapi ditambahi itu ada tulisannya kecil ini, sebelum pajak, sama saja. Nah, ini masih tambah pajak lagi ya, ditambahi pajak setelah pajak, ini yang akan kadang membingungkan ya. Tadi sebenarnya sudah ditambahi pajak, masih ditambahi pajak lagi. Ini ada pajak PPN pertambahannya. Kalau tadi pajak apa tadi ya, yang 2.500. Jadi total nanti 85. Tapi tidak harus pakai jaga listing ya, kamu bisa mencoba yang lain nanti. Tapi ini tidak perlu dibayar betulan ya, ini hanya untuk contoh. Nah, ini Pay Now. Nah, itu nanti ada cara pembayarannya kalau yang pakai Indomaret ini. Nah, ini ada tulisannya, kok bahasa Inggris ya, diterjemahkan aja di Google. Ya. Dipastikan kasirnya apa dan sebagainya. Ada biasanya kalau yang untuk ini kan ada kode-kode nomor-nomor ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini nanti yang perlu kamu perlihatkan di Indomaret ini ya, jargon listing Indomaret. Nah, kalau misalnya nanti sudah bikin kelompok, sudah dipastikan pakai mana itu ya, itu nanti dibayarnya di sini, kodenya ini perlu disalin ya, difoto atau di mana. Nanti bawa ke Indomaret, nanti mbak-mbak Indomaretnya akan bisa ya. Jadi ini, tapi ini untuk contoh, untuk awalan, ini nanti perorangan saja direkam videonya, tidak usah dikasih omong-omongan banyak lah ya. Ini kan karena saya sambil menjelaskan. Jadi kalau kalian nanti prosesnya aja di tahap-tahapnya ditampilkan. Kalau ini tidak perlu pakai komputer, pakai handphone juga bisa ya. Direkam di video, nanti dikumpulkan. Oke, kalau sudah ya udah tinggal bayar. Atau kalau ini sudah berapa menit ini ya, kita coba yang di ini web hosting yang lain ya. Coba ya, ini Domanesia ini. Kalau Domanesia saya sudah punya ini ya, sudah punya akunnya ya. Yang lainnya ini 16.000 per bulan, sedikit lebih mahal malah ya. Coba kalau yang ID Hostinger. Nah, ini juga ada diskon ini, klaim diskon ya. Tapi nanti perlu daftar dulu ya, kayak tadi ya, biar lebih mudah. Nanti coba diklik untuk daftar dulu. Saya tambah satu lah ya untuk contoh ya. Masuk dulu, masuk ini untuk daftar maksudnya. Daftar dulu. Nah ini. Tapi kayaknya saya juga udah pernah ini, coba ya.
Nanti kalau ini kan lupa password itu aja. Nah, lupa password sama kayak tadi. Lupa password. Nah, ini. Kecuali kalau belum daftar ya, kamu lupa password nanti ya email tidak ditemukan. Nah, ini. Nah, sudah dikirim berarti memang sudah pernah daftar. Nanti saya cek lagi di handphone saya. Nah, ini ada. Jadi karena memang sudah pernah daftar ya tinggal lihat. Ini yang dari ide hostinger ya, permintaan. Nah, ini saya tampilkan. Kameranya ini. Nah, permintaan reset ya. Oke. Cepat saja supaya videonya tidak terlalu besar ya. Jadi nanti prosesnya untuk lebih mudah kamu daftar dulu. Ini kemarin saya lihat ada temanmu yang sudah mencoba daftar itu. Ya, tapi tidak dibayar. Maksudnya nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke. Ini kembali masuk di sini karena sudah saya reset ya. Nanti kalau di HP sudah masuk nanti yang di handphone itu ditutup aja. Oke. Saya coba masuk. Ini passwordnya barusan direset. Nanti kita pilih paket yang termurah. Ya, paket yang termurah tadi. Yang ini tidak jadi, tapi nanti kamu cari sendiri untuk yang ini. Tidak harus pakai Jagon Hosting, tidak harus pakai ide Hostinger. Kalau ada yang lebih murah lagi boleh, tapi dilihat fasilitasnya. Biasanya yang jadi pertimbangan adalah ini berapa space ya, atau berapa ruang yang yang diberikan. Ini saya coba yang Hostinger ya. Hostinger yang murah itu berapa? Ide Hostinger termurah itu ada yang gratis itu, tapi itu tadi tidak bisa diandalkan. Kalau untuk bisnis tidak bisa pakai yang gratis, karena khawatirnya pada saat diakses itu pada kondisi yang penting malah tidak terbuka. Itu nanti yang kamu bisa dikomplain sama pelanggan kalau betul-betul di ini. Nah, ini Hosting murah. Nah, ini kelihatannya murah ya. 8,9.000 per bulan, tapi ini biasanya untuk 1 tahun. Kalau kamu hanya berlangganan 3 bulan biasanya berbeda. Nah, ini, diskon 90%. Nah, kita coba aja ini. Tambahkan ke chat. Karena kita sudah login di sini, ya, ini nanti bisa kita lihat. Nah, selesaikan pembayaran. Nah, ini yang di sini kita tutup aja. Kan sudah login ini ya. Nah, ini hemat. Tapi itu tadi namanya pemasaran ya. Kamu dapat harga sekitar 9.000 itu kalau kamu berlangganan 48 bulan. 48 bulan ya 4 tahun lah. Ya, tapi kalau 1 bulan berapa? Ternyata mahal ya. Jadi 1 bulan per bulannya ternyata jadi mahal. Ya. Inilah yang namanya orang jualan ya gitu. Jadi ternyata tidak betul-betul murah. Ternyata untuk berlangganan setahun saja per bulannya jadi 19.000. Wah, ini jadi mahal ini. Bahkan lebih mahal dari yang tadi. Tadi kan per bulannya jadi 15.000. Ini per bulannya jadi 19.000. Gak apa-apa, ini hanya untuk contoh ya. Jadi anggap saja ini untuk 19. Ini untuk 1 bulan ini bahkan sampai 90.000. Masuk 1 bulan kok 90.000 dapatnya ya luar biasa gitu. Ini untuk contoh saja, misalnya saya ambil ini ya, 1 bulan gitu.
Ini oke. Mungkin ini domainnya gratis ya. 1 bulan, SSL 0, pajaknya ini pajaknya aja sama dengan harga per bulan itu kalau untuk yang ini kan. Durasi Anda bisa menghemat jangka waktu. Kalau yang ini total berapa ya? Kalau 12 bulan total, oh, ini totalnya jadi mahal ya. Jadi kelihatan murah awalnya, tapi ternyata total jadi mahal segini. Tapi kita lihat, apakah kita nanti mendapatkan domain gratis? Ya, ternyata ini sudah termasuk domain gratisnya. Kalau tadi kan bayar domain sendiri. Di domain sendiri bayar 25.000, hostingnya bayar sendiri. Kalau ini tidak, ini harga yang agak mahal ini ternyata sudah ada domain gratisnya. Domain gratis. Coba kalau domainnya kita pakai lagi di sini bisa enggak? Kita coba ya. Jadi saya coba lagi di sini. Belakangnya apa tadi ya? Online ya. Nah, kita coba. Apakah tidak tersedia? Kalau tidak tersedia berarti ini tadi. Oh ini jangan. Lupa ini kok masih bisa dipakai lagi. Ada kemungkinan yang kita pilih tadi di jagoan hosting karena belum dibayar ya belum aktif, gitu ya. Jadi otomatis kalau belum dibayar kan memang masih bisa dipakai oleh orang lain. Gitu. Maka ini masih bisa dipakai di sini ternyata, ya. Tapi kalau kamu sudah pilih kemudian kamu bayar ya tidak bisa dipakai oleh orang lain. Tapi di sini satu paketnya jadi satu dengan hostingnya tadi. Cuma ini kan hostingnya jadi mahal ya. Kalau ini per tahun tapi per tahun 265.000 tapi nama domainnya gratis. Ini seolah-olah hemat 218.000. Ya gila apa. Ini hanya untuk contoh. Nanti tidak kita bayar betulannya. Jadi nanti kalian coba bikin seperti itu. Ya, kemudian di check out. Ini juga sama. Nah, kalau tadi dibayar lewat Indomaret bisa. Kalau yang ini bisa dibayar lewat Alfamart. Ya, kita pilih panduannya, misalnya ini. Tapi jangan lupa tadi ya, sebelum memilih ini nanti daftar dulu di ISP yang bersangkutan supaya lebih lancar, lebih urut. Ya. Nah ini, jadi ini tagihannya ya, tagihannya. Lanjutkan dengan pembelian Anda. Ini tadi tagihannya itu totalnya segini. Nah, ini masih dikenakan pajak lagi 24.000. Tidak apa-apa, ini untuk uji coba saja. Berlanjut, nah nanti biasanya ada ini ya, apa namanya, petunjuk pembayaran lewat Alfamart. Nah kalau tadi pakai Indomaret, yang ini pakai Alfamart. Bayar sebelum 29 Agustus. Ini tanggal berapa ya? Nah ini ternyata 2 hari ya. Jadi kalau dalam 2 hari tidak dibayar itu otomatis akan hangus. Nah ini Alfamart. Nah ini juga sama seperti tadi ya. Jadi ada petunjuk pembayaran, tunjukkan kepada kasir. Ini lebih jelas ini. Nah, jadi kalau setelah 29 Agustus tidak dibayar ini akan hangus dengan sendirinya ya. Tidak usah khawatir kamu ditagih di rumahmu. Ini untuk contoh. Jadi nanti tolong kamu coba mendaftar ke salah satu hosting, kamu berlangganan hosting dan domain, ya. Untuk hosting dan domainnya satu ini saja dulu. Jadi jangan dipisah. Kalau dipisah nanti videonya jadi terlalu banyak, ya. Meskipun bisa, maksudnya hosting di ISPA, domain di ISPB bisa, tapi ini kita jadikan satu saja. Kalau ini tugasnya perorangan, ya perorangan. Tapi nanti kedepannya kalian saya minta untuk berlangganan hosting sungguhan tetapi berkelompok ya. Nanti kalian setelah tugas ini mohon untuk didiskusikan sendiri, cari temanmu yang untuk mau kelompok siapa. Ya. Tapi ya yang satu kelas, jangan satu kelompok dengan kelas lain, nanti kalau presentasi kan susah. Ya. Satu kelas itu maksimal 4 orang. Pak kalau mau saya buat sendiri Pak boleh terserah ya
duitnya akeh ora apa-apa kowe ini dhewe. Atau kamu mungkin jauh dari rumah teman-teman boleh. Atau kamu ingin segera praktek boleh. Bahkan saya malah mengusulkan kalau bisa kamu coba cari pelanggan aja dulu. Bisa itu. Jadi nanti uangnya itu kamu bisa dapat ganti kalau memang ganti. Misalnya ya, mungkin ada bapak ibunya yang punya toko atau ada yang jadi guru di SD atau SMP mana yang belum punya web. Boleh kamu coba tawarkan atau tanyakan ke bapak ibumu atau saudaramu, paklikmu atau siapa. Anu Om tak geno web engko anu ya Om engko anu duitnya dijoli. Boleh ya, dicoba saja. Siapa tahu ada yang saudaranya punya toko atau mungkin kamu punya toko di rumah tapi belum punya web, dicoba nanti. Ya. Itu nanti malah bisa real ya. Kamu punya mengelola web orang lain tapi itu sudah kayak bisnis sungguhan itu. Dan itu memang bisa ya dijual. Ini nanti Pak Komari bisa memberi contoh nanti karena beliau juga ada bisnis semacam itu. Nah, ini bisa nanti dipakai sebagai contoh. Nah, kalian juga gitu, kalau bisa berkelompok juga tetap boleh. Nah, siapa tahu dari 4 orang tadi yang satu kelompok itu ada yang punya toko atau di kantor juga boleh. Punya CV apa nanti ya itu yang belum punya web dibuatkan webnya, kamu yang tangani itu kan. Terus nanti uang untuk berlangganan hostingnya kamu minta ganti. Nah, itu saja. Bahkan siapa tahu kamu punya keahlian untuk mendesain webnya, itu bisa itu diambilkan upah. Tapi jangan lupa kalau untuk web design itu bukan TKJ yang mempelajari ya. Kalau secara kejuruan itu web design itu masuk multimedia. Sedangkan untuk web hostingnya, jadi prasarananya itu bidangnya TKJ, tapi kalau desainnya menggambar logo, kemudian tampilan diatur sebagaimana itu bidangnya multimedia. Kalau di jurusan multimedia ada mata pelajarannya sendiri. Tapi kalau di TKJ itu dasarnya sudah cukup. Kalian bisa menggunakan yang dalam bentuk paket aplikasi CMS namanya ya. Content Management System. Itu sudah jadi, tinggal install, itu tinggal diedit nama-namanya. Kayak yang saya pakai di tes online itu ya, itu menggunakan model itu. Itu banyak sekolahan setingkat SMA atau universitas yang menggunakan model kemudian dimodifikasi disesuaikan dengan sekolahnya atau institusinya masing-masing. Nah, kalian juga bisa mencontoh. Kalau yang toko ya nanti CMS-nya yang untuk toko, ada PrestaShop, ada e-commerce gitu ya. Kalau yang sekolah tadi bisa menggunakan model, bisa menggunakan, ada banyak ya. Nanti di hostingnya itu nanti ada aplikasi untuk menginstal CMS di situ. Nah, nanti masuk ke materi berikutnya. Itu ada yang pakai Shoptaculous, ada yang pakai auto installer yang lain itu. Kalian tinggal pilih itu. WordPress juga bisa dipakai untuk toko itu. Tinggal desainnya disesuaikan. Oke, untuk materi hari ini itu dulu. Jadi nanti kalian punya tugas untuk seolah-olah berlangganan web hosting dengan domainnya, dibuat videonya nanti sampai ke pembayaran ini. Meskipun nanti tidak perlu dibayar sungguhan. Ya. Dan ini tugasnya perorangan. Dan tidak wajib pakai komputer atau laptop. Itu daftarnya itu bisa menggunakan handphone. Yang penting ada koneksi internet. Jadi tidak ada alasan kok. Apa di sini ada yang belum punya handphone? Saya kira kalau untuk kelas 3 itu kayaknya malah handphonenya lebih bagus dari saya gitu ya. Wah, handphone aja ada 3 juta. Ya, saya aja handphonenya 1 jutaan. Gitu ya. Jadi tidak ada alasan kok. Wah, ini tidak punya laptop. Tidak pakai laptop bisa masalahnya. Ya. Saya kira itu. Mungkin untuk materi berikutnya biar ada realnya, nanti biar videonya dibuat Pak Komari. Ya itu ya. Jadi minimal untuk tugas hari ini
kalian seolah-olah berlangganan ke salah satu ISP sampai ke mendaftar, sampai ke pembayaran ya. Ini kan kalau mau dibayar tinggal ke Alfamart ini, tunjukkan kodenya kamu bayar, tidak perlu harus ke bank. Saya kira itu untuk materi hari ini ya, sambil nanti dibuatkan tugasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.